Kita spread seperti ini, kasih tomat di atasnya, kasih basil, drizzling pakai olive oil atau balsamic vinegar, kita sebut caprese, salamnya orang Italia. Kenapa saya sering menyarankan untuk resto-resto itu bikin sendiri? Kita sediain kaliatanya, lalu mereka fresh sedia nyetok kaliata frozen. Misalnya besok mereka mau bikin burrata atau mau bikin bocconcini. Malam ini di towing di kulkas. Besok pagi sudah suhu chiller. Setelah suhu chiller dia dikeluarkan dari chiller, room temperatur, dia ready untuk di scratch. Bisa di showing di depan customer. Jadi misal jam 7 malam adalah waktunya dinner. Berarti jam 5 sore dia sudah keluar dari chiller. Pas jam 5 sore itu dia bisa melalui proses stretching di depan customer. Dan itu saya pastikan di Indonesia belum ada. Kalau di Eropa dia common. Bisa, kalau ditanya kita lebih senang jual curd, Mbak. Iya. Ini terserah, mau berapapun. Karena curd itu kalau di frozen, dia tahan 6 bulan. Tapi kalau sudah jadi keju, sudah jadi mozzarella, jangan sekali-sekali di frozen. Teksturnya pasti berubah. Di sini lagi aja kan. Yang saya sebut stretch. Untuk fiber. Kalau saya ditarik, biarin aja dia turun gravitasi. Sampai dia berjilat kayak tangkap bayi. Lalu bentuknya sebesar ini, namanya berubah jadi fior di latte. Fior di latte itu sekepalan tangan, mahkota susu kita sebut. Panas juga kan? Dan yang terakhir, biasanya kalau burrata, dalamnya itu krim sama stracciatella namanya. Stracciatella itu adalah mozzarella suwir. Dia bisa disuwir unlimited, karena kayak benang. Ini dicelup di dalam krim, lalu dimasukkan ke dalam pots mozzarella yang tadi dibikin mangkok itu, kunci, namanya burrata. Stracciatella ini. Udah dikasih olive oil.
Ini yang sebenarnya kayak udah stracciatella digulung. Wah, harusnya dikasih Ya. dikasih wijen hitam jadi matsuri. Matsuri. Ini yang pure di latte. The best mozzarella itu dikonsumsi yang paling topnya adalah 2 jam selesai di stretching dan tidak masuk chiller. Di bawah itu yang sudah lewat dari 2 jam. Di bawah itu lagi yang sudah masuk chiller. Yang paling parah yang sudah pernah di frozen. Kalau mozzarella sudah pernah di frozen, pada saat dia pada saat dia di frozen, airnya membentuk kristal. Kristal es itu tajam. Nah, kristal es itu dia nyobek rantai protein. Nyobek di dalam sehingga pada saat mozzarella itu di thawing, teksturnya pecah. Mesti pecah ya? Karena itu tadi, begitu dia di thawing, airnya di dalam kan hilang. Tapi waktu dia keras, dia nyobek. Pasti teksturnya pecah dan flavornya pasti off. Karena burratanya impor. Burrata itu kita impor dari Napoli, dari Campania. Nah, mau nggak mau dia di frozen. Sistem frozennya sudah bagus sebenarnya. Gini, untungnya yang kita impor dari Napoli atau Campania itu tidak terlalu parah karena proses frozennya pakai blast freezer. Jadi dia kayak bikin gelato atau es krim. Nah, belum sempat kristal esnya kebentuk, dia sudah frozen. Tapi tetap ada defeknya. The best adalah memproses sendiri, membeli fresh mozzarella dari lokal yang terdekat dari lokasi teman-teman berada. Yang belum masuk ke chiller, yang belum masuk ke freezer. Yang paling bagus. Ada pertanyaan? Bahkan mungkin yang tidak terkait mozzarella, terkait keju, any keju. Gini, mozzarella yang fresh, yang nggak fresh, itu biasa bentuknya blok. Kalau beli di supermarket, bentuknya kotak-kotak. Itu mostly mozzarella, istilahnya kita ngomong mozzarella pizza cheese, dia blok. Itu mozzarella juga, tapi memang prosesnya didesain untuk tahan lebih lama, walaupun flavornya lebih rendah. Kalau fresh mozzarella, biasanya dia disimpannya di dalam air. Kalau besok punya kesempatan ke Eropa, khususnya Italia, bulat-bulat ini disimpannya di dalam kantong, yang kantongnya diisi air. Dijejer di toko keju itu kantong isi air bening. Nah, kalau melihat ada keju berada di dalam air, consider itu fresh mozzarella. Kalau dia blok, bisa dipastikan dia bukan fresh mozzarella, tapi mozzarella yang memang diniatkan untuk cooking. Mozzarella itu yang untuk cooking itu dia memang lebih mudah handlingnya. Tapi biasanya tidak common untuk dikonsumsi langsung. Fresh mozzarella itu kalau dikonsumsi langsung the best flavor. Tapi kalau untuk pizza ada kelemahannya sedikit. Meltingnya itu tidak begitu rata. Sehingga fresh mozzarella untuk pizza dia paling cocok terutama hanya untuk Neapolitan pizza. Dicabik-cabik dia bentuk island di atas pizza. Bedanya rata-rata kayak gitu. Lihat prosesnya biasanya Mbak, karena proses pembuatannya pun ada yang pakai starter culture. Kita pakai starter kebetulan. Tapi starter itu kan takes time. Butuh waktu fermentasi, nungguin pH-nya turun. Lalu ada teknik industrial, dia pakai direct acid, pakai citric acid. Nah, yang pakai citric acid ini tasteless kita bilang. Rasanya tuh kayak off tasteless lah. Tapi dari sisi pricing dia lebih murah, karena labor time dia lebih pendek.
Penilaian keju itu biasanya berdasarkan empat hal juga. Satu flavor, kedua aroma, ketiga texture, yang keempat appearance, tampilan. Masing-masing keju punya karakternya sendiri-sendiri. Total ada 2000 jenis keju yang terdaftar seluruh dunia. Yang terdaftar. Kalau tambah yang tidak terdaftar, in total 3000. Camembert, dia harus ada lapisan jamur putihnya di permukaan. Dia harus di bawah jamurnya harus agak runny. Blue cheese, namanya aja blue. Tampilan dia harus pertama kali kelihatan. Sayangnya di Indonesia belum ada kelas sensori untuk keju. Kelas sensori untuk keju, tapi ya ini kita lagi dengan staf pengajar juga lagi main ini. Kelas sensori gimana? Karena kayak kopi punya kopi grader. Wine seperti Mbak Widya Hatton itu Mbak Widya itu statusnya sommelier. Sommelier itu adalah cheese grader, wine grader. Kalau di keju ada istilahnya cheesemonger. Cheesemonger itu dia grader keju. Dia tidak bikin keju, tapi dia sudah nyicipin keju seluruh dunia banyak. Jadi dia tahu keju yang bagus sama yang enggak. Dia tahu ini masuk kategori keju apa. Cheesemonger di Indonesia jarang sekali. Salah satunya itu yang lagi nyicip itu cheesemonger. Namanya Om William Mongso. Dan dia pengenalan tentang keju. Bahkan kami yang bikin keju, beliau yang arahkan ini. Beliau tidak bikin, kami yang bikin. Tapi pengetahuan tentang keju, beliau mentor kami. Karena dia udah jalan-jalan kemana-mana. Uang sekolahnya itu kan jalan-jalannya ini. Dan dia sering ngomong, pada saat kami mau ngambil, ingin juga ikut sekolah kuliner, nggak dibolehin sama dia waktu itu. Karena mungkin kami udah tua ya, jadi nggak dibolehin. Kalau sudah tua, mending habiskan duitmu untuk jalan-jalan dan cicipin semua makanan di dunia untuk menambah wawasan spektrum lidah. Cicipin semua, itu uang sekolahnya. Kami untung ada dia, jadi kami nggak perlu muter-muter kemana-mana, dia yang muter-muter. Kami terima data. Ada lagi? Di Prancis kita ada istilah du fromage. Dupang itu bread, dufang itu wine, du fromage itu keju. Di area ini yang kurang mungkin dupangnya. Du fromage ada, dufang ada. Jadi kalau mumpung ada di sini, teman-teman bisa pairing antara keju dengan wine. Yang kemungkinan ada terjadi 3 hal. Satu, komplimen. Komplimen itu kayak kopi, ada biskuit sebelahnya. Itu komplimen. Di atas komplimen itu harmoni. Harmoni itu keju dan wine saling membalance. Yang wine acidity-nya berkurang, lebih mellow. Yang cheese bitternya lebih mellow, balance. Kalau teman-teman beruntung, maka terjadi yang paling tinggi. Tingkatan paling tinggi adalah third flavor. Keluar rasa ketiga yang bukan keju dan bukan wine. Entah rasa itu dulu pernah ada apa enggak, tapi rasa itu experience-nya ada di situ. Yang di beberapa orang rasa itu kemudian membangkitkan kenangan atau memori. Nah, itu experience-nya. Monggo, mumpung mereka lagi buka botol tuh. Saya Jamie dari Masyarakat Prancis, terima kasih sudah bisa sharing-sharing di sini. Setelah acara ini kalau mau ngobrol-ngobrol juga kita sampai hari Sabtu sore di sini. Terima kasih.